Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita istirahat malam hari ini, marilah kita sejenak beribadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Karena Tuhan telah memberkati hidup kami, dan memelihara kami dalam bekerja sepanjang hari ini. Malam ini, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji namamu, dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 hingga ayat ke-18. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 18, beginilah firman Tuhan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan mulutnya tidak mencium dia. Tema renungan kita adalah setia beriman kepada Allah. Sahabat renungan malam Salom, Ratu Isabel sangat marah terhadap Nabi Elia. Setelah ia mendengar dari suaminya, Raja Ahab, bahwa 450 orang nabi-nabi Baal dan 400 orang nabi-nabi Asyera telah dibunuh oleh Nabi Elia di hadapan umat Israel di sungai Kison. Isabel mengutus suruhannya menyampaikan ancaman kepada Elia bahwa Isabel akan mengerahkan pasukan kerajaan Israel untuk memburu dan membunuh Nabi Elia sebagai balas dendam. Itu dituliskan dalam ayat yang kedua. Bagaimana terjadinya kematian 850 nabi berhala itu? Ketika itu Nabi Elia menantang semua nabi berhala itu untuk hadir di Gunung Karmel, di hadapan Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel, untuk menunjukkan kebenaran kehadiran kuasa Baal dan Asyera, dengan cara para nabi berhala itu mempersembahkan seekor lembu jantan sebagai korban bakaran, tetapi tidak boleh menggunakan api untuk membakar korban itu. Dan Elia juga akan mempersembahkan seekor lembu jantan sebagai korban bakaran bagi Tuhan Allah, tanpa menggunakan api untuk membakar korban. Maka para nabi Baal dan nabi Asyera yang berjumlah 850 orang itu menyembelih korban, meletakkannya di atas kayu di mezbah. Lalu mereka berjingkrak-jingkrak mengelilingi mezbah Baal dan memanggil Baal dan Asyera untuk menerima korban itu. Tetapi sepanjang hari mereka berteriak-teriak, bahkan histeris, melukai tubuh mereka dengan pedang dan tombak untuk memanggil dewa sembahan mereka. Tetapi tidak ada yang datang untuk mengambil lembu yang dikorbankan itu. Tetapi ketika giliran Nabi Elia mempersembahkan korban, ia bahkan menyirami kayu bakar dan lembu yang telah dipotong itu, menyiraminya dengan air hingga 3 kali, sehingga mengalir air di sekeliling mezbah. Tetapi ketika Elia memanggil nama Tuhan Allah, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban itu, kayu, batu, dan tanah. Bahkan air sekeliling mezbah itu habis dijilat api dari Tuhan itu. Nyatalah bahwa
Kuasa Baal dan kuasa Asyera itu hanya penyesatan belaka. Dewa itu tidak bisa hadir untuk mengambil korban itu. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang dapat hadir dan bertindak mengambil korban yang dipersembahkan Nabi Elia. Umat Israel telah disesatkan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka meninggalkan Tuhan Allah yang hidup dan maha kuasa itu, dan telah menyembah dewa Baal dan Asyera yang sia-sia. Mendengar ancaman bahaya itu, Nabi Elia pergi ke Berseba di wilayah Yehuda untuk menghindari orang-orang suruhan Ratu Isabel yang hendak membunuhnya. Sahabat renungan malam Salom, letih dalam perjalanan panjang, Elia berteduh di bawah pohon ara. Elia berteduh di bawah pohon arar di padang gurun Berseba. Di saat itu ia mengeluh kepada Tuhan karena ia merasa kerja kerasnya menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel telah menjadi sia-sia. Sebab umat Israel disesatkan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel menyembah berhala. Ketika Elia tertidur, seorang malaikat Tuhan menyediakan makanan dan minuman dan membangunkan Elia. Elia bangun dan menikmati makanan dan minuman yang disediakan malaikat itu. Penyediaan makanan dan minuman itu terjadi hingga 2 kali. Elia beroleh kekuatan yang baru. Ia meneruskan perjalanan selama 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeblah Tuhan Allah menyatakan diri kepada Elia dan memberi perintah kepada Elia agar pergi ke Damsyik untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, juga mengurapi Yehu menjadi raja Israel, dan juga mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Dan Allah mengatakan juga, sesungguhnya tidaklah seluruh orang Israel telah sesat, telah meninggalkan Allah dan menyembah Baal dan Asyera. Tetapi di tanah Israel masih ada sebanyak 7.000 orang Israel yang setia beriman kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah dewa atau mencium patung dewa yang menyesatkan itu. Meski mereka dikucilkan di tengah-tengah lingkungannya, atau juga mengalami intimidasi dari para penyembah berhala itu, tetapi mereka tetap setia, beriman, dan menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh. Ketika kesetiaan iman mereka begitu teguh, yang tak tergoyahkan, seperti itulah yang diinginkan Tuhan dari kita umatnya. Di dunia ini kita mengalami banyak penyesatan. Ada penyesatan berupa godaan untuk meminta pertolongan atau meminta berkat dari kuasa roh-roh dunia, atau penyesatan agar umat Tuhan hanya mementingkan kehidupan duniawi tanpa memikirkan keimanannya kepada Tuhan Allah. Atau ada penyesatan melalui ajaran-ajaran sesat yang menyangkal Yesus adalah juru selamat. Semua penyesatan itu adalah upaya iblis hendak membinasakan umat manusia dan juga membinasakan kita, umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka menyadari betapa banyaknya tipu daya iblis itu
yang hendak menyesatkan hidup kita, kita harus membangun iman kita yang teguh, berakar teguh kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus, dan membangun iman kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9 yang mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita harus melawan semua upaya penyesatan itu dengan iman kita yang teguh. Kita harus setia beriman dan setia menuruti perintah Tuhan Allah Bapa kita. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah iman kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami setia beriman dan setia beribadah kepadamu, Allah Bapa kami. Engkau sumber kehidupan, berkat dan keselamatan bagi kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati lindungi semua pelayan kesehatan. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, persiapkan kami untuk beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.